Ya, pemirsa, masyarakat investor maupun traders di tanah air hingga kini masih menantikan hasil dari pemilihan presiden di Amerika Serikat. Sementara di sisi lain juga investor masih menantikan bagaimana dengan rilis dari pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 tahun ini. Berikut liputannya. Proses penghitungan suara pemilihan Presiden Amerika Serikat yang dinantikan miliaran penduduk dunia di tahun 2020 masih berlanjut. Setidaknya hingga Rabu pukul 4 sore waktu Indonesia Barat, masih ada 7 negara bagian yang belum mengumumkan penghitungan suara, yaitu Alaska, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania, dan Wisconsin. Pasangan Capres Joe Biden dan Kamala Harris berhasil meraih 238 suara elektoral. Sedangkan pasangan petahana Donald Trump dan Mike Pence memperoleh 213 suara elektoral. Sehingga total sudah ada 451 suara elektoral yang diraih masing-masing capres. Dengan demikian masih ada 87 suara elektoral yang akan diperebutkan kedua capres. Dan untuk memenangkan Pilpres Amerika Serikat dibutuhkan sebanyak 270 suara elektoral. Sementara dalam hal ekonomi kedua capres memiliki program yang berseberangan. Capres Donald Trump ingin melanjutkan kebijakan ekonomi seperti stimulus untuk pemulihan ekonomi dari pandemi, hingga pemangkasan pajak bagi individu dan pengusaha. Sedangkan pesaingnya Joe Biden menginginkan perubahan kebijakan secara total, diantaranya mencabut pemotongan pajak yang diberlakukan pemerintahan Trump. Di sisi lain, masyarakat investor dan trader di tanah air juga tengah menantikan rilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 3 tahun ini oleh Badan Pusat Statistik. Banyak kalangan hingga pemerintah memproyeksikan ekonomi nasional akan mengalami kontraksi. Dan bila hal ini terjadi, maka secara resmi Indonesia akan masuk ke dalam jurang resesi ekonomi, menyusul sejumlah negara lainnya. Adapun pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 lalu terkontraksi hingga minus 5,32%, terburuk sejak kuartal 1 tahun 1999. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel.